Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RT7. Salam seduluran buat sedulur-sedulur Cempaka Putih Wirayuda Wicaksono, dan salam hormat buat seluruh pesilat Nusantara. Oke lur, dan pada kesempatan hari ini tanggal 30 Desember, perkenalkan dulu namanya Mas. Perkenalkan, nama saya Nurkolis, rumah Dusun Tanon, latihan di Tanon. Dan sekarang merantau di mana Mas kerjanya Mas? Sekarang merantau di daerah Serang, Banten. Dulu itu pengalamannya Mas latihan, Mas ini angkatan tahun berapa? Saya angkatan 2012. Oh, 2012 lur. Saya 2013. Dan kebetulan Masnya ini juga dulu pelatih saya lur. Dulu keluh kesahnya latihan di tahun 2012 itu gimana Mas? Waduh Mas, kamu umpama dibandingin sama latihan zaman dulu mah sangat beda. Dulu mah sebenarnya tahun 2012 itu pembukaannya, maksudnya di Tanon itu khususnya Cempaka Putih pembukaan awal. Pembukaan paling awal. Iya. Nah, pas waktu pembukaan awal itu yang latih itu senior Mas. Jadi latihannya itu dibikin kayak zaman dulu. Wah. Ya. Oh, seperti itu ya Mas ya. Dowerannya, fisiknya itu masih full pokoknya Mas. Menurut Masnya pelatih yang dulu itu yang nggak bisa Masnya lupain itu, Ya semua pelatih mah nggak bakal bisa dilupain Mas. yang bikin kenangannya itu nggak bisa terlupa sampai sekarang Mas. Maksudnya yang dowerannya itu mungkin yang seperti ini atau seperti almarhum Mbah Nogalo, terus Mbah Wan, Mas Kamdi, Mas Muklis itu jos pelatihnya. Mantap itu. Iya, mantap. Dan alhamdulillah lur, sampai dari 2012 itu sampai sekarang di 2020 Cempaka Putih khususnya di Tanon itu masih berkembang pesat lur. Walaupun setiap pengesahan mungkin ada 5, 2, 10, itu alhamdulillah sampai 2020 ini ada terus lur. Dan mungkin di Cempaka Putih, di Tanon khususnya sudah menjadi basis Cempaka Putih ya Mas ya? Iya. Alhamdulillah. Oh iya lur, dan tadi kita ini sudah nyekar sowan ke makamnya Sang Duja kita, guru besar Mbah Wagiman, dan lanjut ke makamnya Mbah Sumarmo dan Mbah Ahmad Nidom. Menurut Masnya gimana Mas setelah sampean kan merantau di Banten ya, di Serang Banten ya. Setelah dulu pas waktu Mbah Wagiman meninggalkan kita semua, Masnya posisi sedang di sana ya Mas ya? Pas waktu meninggalnya almarhum Mbah Wagiman tuh saya nggak di rumah Mas. Iya. Saya pas waktu itu ya tetap di sono, di Serang Banten. Nah, setelah sekian lama Masnya bisa pulang dan berkunjung ke sowan lah, ke nyekar ke makamnya sang guru besar, gimana Mas perasaannya? Ya alhamdulillah, meskipun gimana ya Mas, pas waktu mbahnya sedo kita nggak bisa datang ya. Ya alhamdulillah sekarang meskipun melalui apa itu Mas namanya, melalui berkunjung ke makam lah, alhamdulillah ya agak lumayan itulah, terobati lah. Oh ya, dan Masnya ini, Mas Kolis ini alhamdulillah saya mendengar dapat kabar Mas Kolis mendirikan Cempaka Putih lur di sana di Serang Banten, mengembangkan. Dan gimana Mas itu ceritanya? Katanya sampean ini dulu di sana nggak ada ya Mas ya? Cempaka Putih itu memang di sono namanya Cempaka Putih itu rata-rata gimana ya? Rata-rata asing Mas. Iya. Karena di sono itu pencak silat itu pada umumnya ya kayak semacam taekwondo kayak gitu. Maksudnya namanya Cempaka Putih itu apa toh? Itu belum tahu sono. Dan apa sih Mas sebenarnya kok bisa sampean itu punyai maksudnya kok ada bisa mendirikan, bisa mengembangkan gitu gimana? Yang pertama kan
sebagai warga pencak silat Cempaka Putih kan meskipun udah jadi warga itu kan nggak stop di situ latihannya mas, nggak cuma stop di situ. Nah tugasnya sebagai warga itu mengembangkan mengembangkan pencak silat Cempaka Putih. Dan pada awalnya saya di sono tuh kok bisa mengembangkan kayak gitu kan Mas Buran yang mau tanya kayak gitu. Nah gini, dulunya itu kan saya pas gimana ya, waktu malam minggu itu mau berangkat kerja. Nah itu jam 12 malam, jam 1 malam itu kok banyak anak-anak kecil kok gimana ya, keluyuran bermain pokoknya melakukan hal-hal yang enggak bermanfaat lah ya. Main HP, main sepeda ontel itu loh mas. Terus pokoknya ya kayak gitulah. Itu dalam pikiran saya apa nggak dimarahin sama orang tuanya gitu. Nah dan saya punya kepikiran, umpama di kampung itu gimana ya, ada ekstrakurikuler di luar jam sekolah lah. Ibaratnya pencak silat itu kayak gimana gitu. Maksudnya diadain ekstrakurikuler gitu mas, di jam-jam di luar jam sekolah. Nah pada akhirnya kebetulan teman saya itu punya keponakan dan pengen diajarin yang namanya pencak silat gitu. Nah saya perkenalkan nama itu pencak silat Cempaka Putih. Itu awalnya 1 orang mas. Oh siswanya sampean 1 orang? Iya pertama itu 1 orang. Nah itu awal itu mas, sekitar bulan berapa atau masnya lupa mas itu. Pokoknya udah setahun lebih mas. Iya. Udah setahun lebih. Nah pada waktu itu pertama latihan itu muridnya cuma 1 orang mas. Nah itu kebetulan anaknya ya banyak temen gitu mas. Terus diajak minggu keduanya itu nambah lagi 6 orang. Dan nambah alhamdulillah sampai sekarang. Oh ya mas, dan awal sampean itu merintis di Serang Banten itu dengan siapa, atau masnya itu sendiri atau ada teman dari Tangerang atau gimana mas? Bisa dijelaskan? Pertama awal mula mas ya, itu saya sendiri awal mula. Nah itu setelah beberapa bulan kemudian itu saya punya temen dari Sragen. Sragennya mana itu saya agak lupa mas. Itu namanya Mas Agus. Agus Warsito. Oh Facebooknya yang Mas Agus Warsito itu ya? Iya. Oh iya. Mas Agus, salam. Nah terus semenjak itu terus dapat kenalan dari Mas Galih segala. Mas Galih itu orang Ponorogo kalau nggak salah. Terus sama yang sekarang yang masih aktif itu, yang sangat aktif malah itu Mas Aris Santoso, itu orang Goranggaring. Berarti masnya ini alhamdulillah dari masih dari area Jawa Timur sini mas ya? Lereng Lawu lah. Masih banyak yang mendukung dan mau mengembangkan Cempaka Putih agar berkembang pesat ya mas ya? Dan mungkin ada keluhan mas dalam awal sampean merintis bersama teman-teman sampean itu, mungkin dari perizinan atau dari gangguan masyarakat, ada yang mengolok-olok atau gimana mas? Kalau dari sono mah yang namanya pencak silat itu rada asing, rada gimana ya mas ya? Mungkin dari antusias masyarakat itu ya agak cuek gitu. Nah terus mengenai perizinan itu alhamdulillah, tapi sekarang masih ikut itu mas, Tangerang, cabang Tangerang. Mama proposal pun belangkonya masih ikut cabang Tangerang. Oke mas, untuk di sana itu tempat latihannya masih lokasinya di mana, alamatnya? Mungkin ada dulur-dulur PSCP yang sekitaran sana pengen main ke tempat latihannya masih. Ya untuk alamat tempat latihan itu di Perumahan Persada Banten, RT 6 RW 6, Desa Triteh, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Oke lur, mungkin buat dulur-dulur yang dekat dengan Mas Kolis bisa melihat latihan di sana. Untuk di sana itu masnya tempat latihannya dekat dengan rumahnya, cuman 1 tempat latihan atau gimana mas? Ya kalau agak itu mas, sebenarnya di sana ada 2 tempat latihan. Ada 2 tempat latihan ya? Iya, itu tapi beda kecamatan mas. Yang satunya kecamatannya Walantaka, yang satunya kecamatannya Cikande.
Nah, untuk yang Walantaka yang alamat yang saya sebutkan tadi, untuk yang daerah Cikande itu RT 2 RW 7 Perumahan Bumi Cikande Indah, lapangan Blok B. Untuk muridnya Mas? Untuk muridnya ini 2 orang Mas, yang di Cikandenya. Untuk yang di Walantakanya itu yang privat itu 3. Terus yang reguler itu ada 9. Alhamdulillah ya Lur. Cempaka Putih walaupun seperti Mas Kolis ini tidak pandang dari mana asalmu, tidak pandang di mana tempat tinggalmu sekarang, tetap semangat untuk mengembangkan, meneruskan dari Mbah Wagiman, mengembangkan pencak silat Cempaka Putih Mas ya. Dan alhamdulillah insya Allah Mas, itu nanti habis tahun baru itu insya Allah Cempaka Putih mau masuk ke ekstrakurikuler sekolah SMP. Oh, alhamdulillah itu ya. Bisa masuk ke ekstrakurikuler. Dan kemarin proposal udah diajukan dan alhamdulillah udah di ACC, nanti pada waktu mulanya insya Allah awal Januari. Pokoknya semangat terus Mas Kolis. Ya doane mawon. Doane. Lur, doakan ya Lur Mas Kolis ini dan Mas Agus serta mas-mas yang lain yang di sana maupun seluruh warga pencak silat Cempaka Putih yang ada di manapun yang masih berjuang untuk merintis, untuk mengembangkan pencak silat Cempaka Putih, selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan selalu tidak ada gangguan apapun. Pokoknya Cempaka Putih tetap jaya Mas ya. Amin. Doanya. Oke Lur, sekian dan kita sudah mendapatkan informasi dan pengalaman, mungkin bisa dicontoh oleh sedulur-sedulur semua. Mas Kolis yang berasal dari desa merantau ke daerah Serang sana dan bisa alhamdulillah mendirikan Cempaka Putih, mengembangkan Cempaka Putih. Buat dulur-dulurku, tetap semangat terus ya Lur. Jangan patah semangat untuk tetap mendirikan, mengharumkan nama besar Cempaka Putih. Oke, cukup sekian obrolan santai kita bersama Mas Kolis ini. Oke Lur, jangan lupa dukung terus channel RT7 dengan cara like, comment, share, and subscribe Lur. Oke, assalamualaikum.